Dunia si kecil itu penuh dengan pengalaman baru setiap harinya. Salah satu indera yang paling penting untuk perkembangan awalnya adalah pendengaran. Pendengaran itu jembatan penting yang menghubungkan si kecil dengan dunia di sekitarnya dan juga dengan emosinya yang sedang berkembang. Banyak orang tua tahu kalau pendengaran itu penting buat bahasa, tapi hubungan eratnya dengan kesehatan emosi sering terlewatkan. Hubungan ini dimulai dari saat-saat pertama kehidupan, membentuk cara si kecil merasa dan merespons lingkungannya. Memahami hubungan ini penting banget untuk merawat anak yang bahagia dan bisa menyesuaikan diri. Si kecil belajar tentang cinta, kenyamanan, dan keamanan sebagian besar melalui apa yang mereka dengar. Nada suara bunda, irama bicara bunda, bahkan suara-suara lembut di rumah semuanya punya peran. Petunjuk-petunjuk suara ini membantu si kecil memahami perasaannya. Coba bayangkan gimana bayi bereaksi sama suara kencang yang tiba-tiba. Beda dengan suara lembut yang menenangkan. Yang pertama mungkin bikin kaget, bahkan bisa nangis. Sementara yang kedua biasanya menenangkan. Mungkin malah bikin senyum. Ini bukan cuma refleks biasa loh. Ini tanda awal pemrosesan emosi yang langsung terkait sama apa yang didengar. Si kecil lagi belajar mengartikan makna emosi di balik suara. Merawat jembatan pendengaran emosi ini adalah salah satu hal paling penuh kasih yang bisa Bunda lakukan untuk perkembangan dan kebahagiaan si kecil di masa depan. Ini tentang mendengarkan, bagaimana cara si kecil mendengarkan. Bahkan sebelum lahir, si kecil sudah peka sama suara. Satu suara di atas segalanya. Jadi pegangan mereka suara Bunda. Di dalam kandungan, suara Bunda itu selalu ada dan menenangkan. Setelah lahir, suara yang sama ini jadi alat yang kuat untuk hubungan emosional. Seringnya ini jadi rangsangan emosional pertama dan terkuat yang dialami si kecil. Si kecil belajar mengenali suara Bunda dengan cepat banget, menghubungkannya dengan rasa aman, makanan, dan kasih sayang. Suara Bunda itu seperti Nina Bobo emosional, menenangkan mereka pas lagi sedih dan menarik perhatian mereka pas lagi terjaga. Penelitian ilmiah menunjukkan dampak unik suara ibu yang mengaktifkan area tertentu di otak bayi yang berhubungan dengan emosi dan penghargaan sosial. Penguatan positif ini membantu membangun ikatan yang kuat antara Bunda dan si kecil. Ini mengajarkan mereka kalau komunikasi itu sumber kenyamanan dan hubungan. Penanaman awal suara Bunda sebagai sumber keamanan emosional ini penting banget. Cara Bunda bicara sama si kecil, lagu yang Bunda nyanyikan, bahkan suara-suara lucu yang Bunda buat, semuanya ikut membentuk dunia emosi mereka. Hargai hubungan yang kuat ini ya Bun. Gunakan suara Bunda untuk membangun dunia yang kaya emosi buat si kecil, mulai dari hari-hari pertamanya. Kebanyakan bayi menjalani tes screening pendengaran baru lahir. Tes ini bagus banget untuk mengetahui kalau ada gangguan pendengaran yang parah. Tapi, break time poin 25. Ada hal lain yang lebih halus untuk diperhatikan, pemrosesan pendengaran fungsional. Ini tentang gimana otak mereka mengartikan dan memahami suara, terutama nuansa rumit dalam ucapan manusia. Bayi mungkin pendengarannya normal menurut tes biasa, tapi masih kesulitan dengan pemrosesan pendengaran yang lebih dalam ini. Beberapa bayi mungkin mengalami kesulitan pemrosesan pendengaran fungsional. Jadi susah membedakan nada emosi yang halus dalam suara. Ini bisa memengaruhi perkembangan emosi dan sosial mereka. Kalau bayi susah memproses kualitas emosi suara, mereka mungkin lebih sulit membentuk ikatan yang aman dengan pengasuhnya. Mereka bisa jadi terlambat mengembangkan bahasa emosi, kemampuan untuk mengerti dan mengungkapkan perasaan. Pemrosesan pendengaran fungsional ini melibatkan kemampuan otak untuk menggunakan apa yang didengar telinga. Menyadari kemungkinan ini bisa bantu orang tua melihat lebih jauh dari yang kelihatan. Pemahaman ini membuka jalan untuk memberikan dukungan yang tepat sesuai kebutuhan unik si kecil. Mengenali kemungkinan kesulitan pemrosesan pendengaran yang terkait perkembangan emosi itu bisa agak susah. Tanda-tandanya seringkali halus dan gampang disalahartikan sebagai sifat atau variasi perkembangan lain. Salah satu tanda pertama mungkin respons yang pilih-pilih terhadap suara. Si kecil mungkin bereaksi kuat sama suara tertentu, tapi kurang responsif sama suara manusia. Ekspresi emosi yang terbatas juga bisa jadi tanda. Respons yang tidak konsisten itu pengamatan penting lainnya. Kalau Bunda perhatikan beberapa tanda halus tadi,
Mungkin Bunda bertanya-tanya gimana cara biar lebih jelas. Ada cara-cara gampang untuk mengamati dan mendeteksi kemungkinan tantangan pemrosesan pendengaran emosi langsung di rumah. Coba panggil nama si kecil pakai 3 nada emosi yang beda banget. Senang, netral, dan khawatir. Perhatikan apakah si kecil merespons beda untuk tiap nada. Pengamatan lain yang berguna adalah tes bergiliran bicara. Buat suara lembut seperti ah atau ocehan pelan dan tunggu si kecil balas bersuara. Perhatikan apakah mereka berusaha menjawab Bunda. Putar potongan musik pendek dengan kualitas emosi yang beda-beda dan lihat ekspresi wajah serta bahasa tubuh si kecil. Amati respons si kecil dalam situasi sosial yang berbeda. Buat catatan harian sederhana dari pengamatan Bunda selama 2 minggu. Kalau pengamatan Bunda menunjukkan si kecil mungkin butuh dukungan ekstra, banyak hal praktis yang bisa Bunda lakukan di rumah. Latih gaya bicara khusus ke bayi, yang sering disebut motheris atau parenthesia bun, dengan cara yang lebih teratur. Bicaralah ke si kecil pakai kalimat pendek dan sederhana dengan melodi dan nada yang dilebih-lebihkan. Sesuaikan ekspresi wajah Bunda dengan emosi di suara Bunda. Luangkan waktu khusus untuk interaksi yang fokus ini. Coba permainan suara sentuhan emosi untuk bantu si kecil menghubungkan suara, sensasi fisik, dan ekspresi emosi. Lakukan latihan mendengarkan suara latar. Mulai dengan berinteraksi sama si kecil di ruangan yang tenang. Lalu pelan-pelan tambahkan suara latar yang lembut dan bisa ditebak. Coba permainan main suara respons. Rekam cuplikan pendek suara Bunda yang mengekspresikan emosi berbeda dan putar rekaman ini untuk si kecil. Tunjukkan respons sosial yang jelas untuk setiap rekaman. Konsisten dan pengulangan yang menyenangkan itu kunci untuk bantu si kecil membangun kemampuan penting ini. Di antara berbagai strategi intervensi di rumah, ada satu teknik khusus yang menurut banyak orang tua sangat efektif, gelombang emosi terpandu. Metode ini dirancang untuk melatih si kecil mengenali perubahan halus dalam nada emosi. Cari tempat yang tenang dan nyaman di mana Bunda dan si kecil bisa santai tanpa gangguan. Mulai dengan bersenandung atau menyanyikan melodi sederhana yang lembut, sampaikan satu emosi yang jelas lewat suara Bunda. Break time sampun limba. Pelan-pelan, ubah nada suara dan melodi Bunda untuk menyampaikan emosi lain yang berbeda yang kontras. Lanjutkan proses ini sekitar 5-7 menit setiap hari. Meskipun pengamatan dan intervensi di rumah itu berharga, ada saatnya kita bijaksana untuk mencari bantuan profesional. Kalau Bunda sudah coba teknik-teknik ini secara konsisten selama 4-6 minggu dan tidak melihat kemajuan yang berarti, break mungkin sudah waktunya konsultasi ke spesialis. Setiap bayi berkembang dengan kecepatannya sendiri, tapi kalau tidak ada kemajuan, perlu dilihat lebih dekat oleh profesional. Kalau si kecil, sekitar usia 9 bulan, masih belum menunjukkan tanda-tanda ikatan emosional yang jelas, cari bantuan profesional. Perhatikan reaksi si kecil terhadap suara. Kalau si kecil terus-menerus kelihatan frustrasi, sedih, atau terlalu sensitif sama suara sehari-hari tertentu, ini bisa jadi tanda butuh bantuan profesional. Saat konsultasi dengan profesional ini, pastikan Bunda sampaikan kekhawatiran spesifik Bunda tentang hubungan antara pendengaran si kecil, pemrosesan suara, dan respons emosinya. Pengamatan detail Bunda akan sangat membantu. Kita sudah membahas hubungan yang sering tersembunyi, tapi sangat penting, antara pendengaran si kecil dan perkembangan sosial emosionalnya. Memahami bahwa bayi dengan hasil tes pendengaran normal pun kadang bisa menghadapi tantangan. Dalam memproses nuansa emosi suara adalah langkah awal yang penting. Perjalanan perkembangan emosi dimulai dengan pengalaman pendengaran awal ini. Metode deteksi di rumah yang kita bahas adalah alat sederhana untuk bantu Bunda memahami cara unik si kecil merasakan lingkungan pendengarannya. Teknik intervensi praktis di rumah menawarkan cara nyata untuk memperkuat hubungan penting ini. Interaksi Bunda sehari-hari adalah alat yang ampuh untuk membentuk dunia emosi si kecil. Merawat dunia emosi si kecil melalui kekuatan suara adalah perjalanan penuh cinta dan penemuan. Dengan memahami dan secara aktif memelihara hubungan antara pendengaran dan emosi, Bunda memberikan hadiah tak ternilai bagi si kecil, dasar untuk pemahaman emosi yang kaya, hubungan yang kuat, dan rasa keterhubungan yang mendalam dengan dunia seumur hidupnya.